Severance 2006 adalah sebuah film yang menceritakan tentang 7 orang dari sebuah perusahaan bernama Palisade. Mereka melakukan perjalanan ke pondok mewah untuk membentuk pembangunan tim. Tapi siapa sangka pondok yang akan mereka tempati memiliki masa lalu yang kelam sehingga membuat nyawa mereka terancam. Nah, apakah yang akan mereka hadapi? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria parubaya bernama George dan 2 wanita tengah berlari ketakutan dari kejaran pria bertopeng. Tidak menyadari di dalam hutan banyak jebakan, 2 wanita jatuh ke dalam perangkap besar. Dengan alat bantu seadanya berupa pakaian masing-masing, mereka berharap hal itu dapat membantunya untuk keluar. Sementara George terperangkap oleh jerat, George yang tergantung tak berdaya mulai panik ketika melihat seorang pria bertopeng yang telah mengejarnya kini mendekat dan menusuk perutnya dengan pisau. Kemudian kita akan flashback dulu beberapa hari sebelum tragedi tersebut. Terlihat sebuah bis dari perusahaan Palisade membawa 6 orang pekerja divisi sales bernama Billy, Steve, Maggie, Gordon, Jill, Harris, dan 1 manajer bernama Richard. Mereka sedang melakukan perjalanan akhir pekan ke Eropa Timur untuk kerjasama pembangunan tim di sebuah penginapan mewah. Namun perjalanan mereka harus terhenti oleh pohon tumbang yang menghalangi jalan di tengah hutan. Richard memperlihatkan peta pada supir bus dan bersikeras kalau mereka bisa memutar melewati hutan sebagai jalur alternatif. Sebagai satu-satunya orang lokal yang mengetahui tentang rute itu sangat buruk, jelas si supir menolak untuk mengambil jalan tersebut. Akibat perbedaan bahasa di antara mereka membuat mereka sulit untuk saling mengerti, sehingga supir bus yang emosi meminta mereka semua untuk turun. Dengan terpaksa mereka pun melanjutkan perjalanan menuju penginapan dengan berjalan kaki di tengah hutan yang sangat sepi dan jauh dari penduduk. Setelah perjalanan tidak terlalu jauh, akhirnya mereka mencapai penginapan yang sayangnya jauh dari kesan mewah. Walaupun begitu, mereka yang sudah lelah ini akhirnya masuk ke dalam pondok tua tersebut untuk istirahat. Saat Harris ditugaskan mencari generator pondok, dia menemukan satu lemari arsip yang penuh dengan dokumen rahasia milik Palisade yang ditulis dalam bahasa Rusia. Pada akhirnya, malam itu juga mereka berkumpul di meja makan sambil menyantap pai dan mendiskusikan dokumen-dokumen yang Harris temukan. Harris lalu menceritakan urban legend yang pernah ia dengar tentang pondok yang mereka tempati. Sebenarnya, pondok itu sebelumnya adalah sebuah rumah sakit jiwa. Suatu hari, para pasien di sana berhasil mengambil alih rumah sakit jiwa serta menyekap semua pekerjanya. Untuk menyelesaikan masalah ini, sejenis gas beracun digunakan untuk membunuh para pemberontak gila yang kabur ke bangunan-bangunan terdekat. Gas beracun itu adalah produk buatan perusahaan Palisade. Menurut Harris, kejadian pembunuhan itu rumornya ada yang selamat dan memiliki dendam kepada Palisade, sehingga itu sangat membahayakan bagi karyawan Palisade. Tidak membuat mereka takut, kemudian Steve juga ingin ikut menceritakan kisah versinya sendiri yang sangat konyol. Hingga tiba-tiba ia menemukan sebuah gigi manusia dalam pai daging yang sedang ia santap. Hal itu membuat mereka panik dan merasa jijik. Gordon menemukan pai itu sudah ada di dapur, tetapi mereka semua tidak ada yang mengaku dan tidak tahu siapa yang membuat pai itu. Membuat selera makan hilang, mereka semua memilih tidur. Ketika menjelang tidur, Jill berteriak histeris ketika melihat seseorang bertopeng di atas pohon mengintip ke jendela kamar Jill, hingga semua anggota tim berlarian ke kamar Jill. Beberapa dari mereka berusaha menenangkan Jill dan sebagiannya keluar untuk mencari siapa tahu ada orang di luar, tapi nyatanya tidak ada siapapun. Di tengah kepanikan Jill, semua orang kecuali Richard setuju bahwa mereka harus meninggalkan pondok tersebut besok.
Keesokan paginya, Richard dengan ragu mengirim Harris dan Jill pergi ke puncak bukit untuk mencari sinyal telepon guna meminta supir bus menjemput mereka kembali, dengan syarat sisa tim harus berpartisipasi dalam permainan team building paintball. Sesampainya di bukit, Harris dan Jill menemukan bis masih terparkir di sekitar hutan. Tak jauh dari situ, mereka menemukan supir bus tewas dalam kondisi mengenaskan. Di waktu bersamaan, permainan paintball baru saja selesai di sekitar pondok. Tapi Gordon tiba-tiba menginjak sebuah perangkap beruang. Steve dan Billy berusaha membuka perangkap itu, tetapi gagal berkali-kali hingga membuat kaki Gordon terputus. Tepat saat itu juga, Harris dan Jill tiba. Mereka yang syok melihat keadaan Gordon berpikir bahwa ada seseorang yang akan membunuh mereka, sama seperti yang dialami supir bis. Tidak ingin berlama-lama lagi, mereka semua masuk ke dalam bis, bergegas kembali ke kota untuk mencari bala bantuan. Akhirnya, ketegangan dan perburuan atas mereka baru saja dimulai. Dalam perjalanan, terlihat seseorang dengan sengaja melemparkan strip paku di jalan, sehingga bis mereka yang sedang melaju kencang mengalami kecelakaan. Oh, shit. Ketika mereka semua tersadar, mereka menemukan Harry sudah terpenggal dan Jill menghilang. Sementara Gordon yang sangat membutuhkan pertolongan, mereka langsung bergegas membawanya kembali ke pondok. Tetapi tanpa mereka sadari di sekitar mereka berjalan, Jill tengah terikat di pohon, dan si psikopat itu tanpa belas kasihan langsung membakar Jill hidup-hidup. Pada akhirnya, mereka terjebak dalam kondisi di mana kegiatan membangun teamwork menjadi sangat penting untuk dilakukan. Setelah mereka mengunci semua pintu, mereka beristirahat sejenak. Namun tanpa mereka sadari, entah dari mana datangnya si psikopat itu diam-diam meraih Gordon dan membawanya ke basement. Tak lama kemudian, mereka yang mendengar teriakan Gordon langsung menghampiri sumber suara dari pintu yang terbuka. Ternyata mereka mengarah ke penjara bawah tanah di mana cerita Harris benar adanya. Terkejutnya, mereka menemukan Gordon yang sekarang sudah tewas dengan kondisi tubuh yang diukir logo Palisade hingga Maggie dan Billy bersembunyi di sel terdekat di mana Billy meninggal karena luka di dada akibat tembakan tadi. Maggie yang tidak terima teman-temannya tewas bertekad untuk membalas dendam. Dengan berbekal golok si psikopat yang tertinggal, Maggie mencari keberadaan si psikopat. Sedangkan Steve yang menyembunyikan diri di lantai 2 melihat Richard keluar dari belakang menuju ke hutan. Sementara si psikopat mencari Steve, Maggie diam-diam menyelinap, tapi apesnya dia malah jatuh melalui lantai reot. Ketika si psikopat menyadari dan akan membunuh Maggie, Steve menyelamatkannya dengan menusuk si psikopat dari belakang. Sehingga membuat si psikopat jatuh dan terjebak di lantai utama. Dengan kesempatan yang ada, Maggie mengambil senjatanya dan menembak kepala si psikopat. Percaya bahwa semuanya sudah berakhir, dengan santuinya Maggie dan Steve keluar dari pondok. Tapi nyatanya si psikopat mempunyai kelompok bersenjata yang sedang menunggu mereka di luar. Saat itu juga Maggie menembak salah satu dari mereka sebagai bentuk ancaman, sehingga keduanya bisa melarikan diri ke hutan. Pelarian mereka pun terhenti ketika menemukan Richard yang telah menginjak ranjau darat buatan. Berpikir tidak akan selamat, Richard memandu pelarian mereka dan menjadi umpan untuk memperlambat para psikopat yang mengejar. Para psikopat yang mengetahui bahwa Richard menginjak ranjau, mereka menggunakan cabang pohon yang jatuh untuk melewati ladang ranjau yang dekat dengan Richard dan meledeknya serta melempar batu sewaktu mereka melintas. Menerima situasinya, Richard melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan yang lain dengan bergerak dari ranjau untuk bundir yang berhasil membunuh 2 psikopat. Pelarian Steve dan Maggie mencapai ke pondok lain yang sebenarnya itu adalah pondok Palisade. Selama ini mereka memasuki pondok yang salah dan secara fatal mereka memasuki kawasan para psikopat. Di dalam mereka menemukan bos mereka yaitu George tengah berpesta dengan 2 pendamping. Saat itu juga Maggie dan Steve memberitahu George bahwa para psikopat sedang menuju ke arah mereka. Kemudian George mengeluarkan prototipe peluncur rudal dan menembakkannya pada si psikopat yang mendekat. Tapi rudalnya malah mengarah ke jet komersial yang lewat dan menghancurkannya. Kacau banget ya.
lari ke hutan mengarah ke peristiwa yang ditunjukkan di awal film. Tidak menyadari bahwa hutan itu banyak jebakan, akhirnya Maggie terkena perangkap jerat, dan ketika Maggie akan diperkaos, ia berhasil membunuhnya dengan batu besar. Secara bersamaan, Steve yang menghadapi dua penyerang, ia dipukuli dan ditikam, tapi akhirnya Steve berhasil membunuh mereka berdua dengan pisau dan senapan. Akibat perkelahian tersebut membuat Steve kelelahan dan mendapatkan luka yang cukup serius. Tapi secara kebetulan tempat Steve istirahat tepat berada di dekat dua cabai yang terperosok jebakan lubang. Sementara Maggie yang masih dikejar oleh komplotan psikopat masuk ke dalam kamp penjara yang ditinggalkan, yang dipenuhi dengan koper logo Palisade. Di sana, Maggie berusaha meminta bantuan, namun tidak ada hasil, dan psikopat yang mengejar Maggie kini sudah berada di tempat yang sama. Berusaha untuk menghindar dari kejaran psikopat, Maggie yang tidak punya pilihan lain akhirnya lompat dari atas sehingga membuat kakinya patah. Pada waktu yang tepat, dua pendamping dan Steve tiba dan menembak psikopat. Setelah itu, Steve, Maggie, dan dua pendamping sampai ke sebuah perahu dayung di danau terdekat. Dan setelah semuanya mereka alami, akhirnya mereka bisa kembali ke kota. Film pun selesai. Bagaimana guys filmnya? Lumayan menegangkan ya. Seperti yang kita lihat, cerita Harris benar adanya. Tahanan gila yang selamat benar-benar membalas dendam pada karyawan perusahaan Palisade termasuk bosnya. Tapi nyatanya, Maggie dan Steve berhasil membunuh semua tahanan gila. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Adeksis, karena supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Adeksis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!